Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan belajar untuk mengelompokkan ekspresi. Jadi kita akan mengelompokkan baris-baris ke dalam subgrup-subgrup berdasarkan nilai-nilai yang dihitung dari sebuah ekspresi ya. Nah, kita akan menempatkan ekspresi. Jadi kita akan menempatkan ekspresi atau fungsi di dalam klausa group by gitu ya. Sebagai contoh misalnya di sini saya punya select tabel provinsi ya. Jadi kita akan mengelompokkan baris-baris ke dalam subgrup menjadi subgrup berdasarkan nilai yang dihitung dari sebuah ekspresi gitu. Nah, misalnya di sini saya punya tabel, maaf, maaf ya belum masuk ke, oke, belum masuk ke MySQL, kita masuk dulu, oke. Kita masuk dulu ya. Kita pilih tabel database-nya. Nah, kita masuk dulu seperti ini. Bentar. Nah, jadi misalnya saya punya tabel atau data seperti ini. Nah, saya akan menghitung gitu ya, mengelompokkan nilai ini, mengelompokkan baris-baris ini ke dalam subgrup-subgrup berdasarkan nilai-nilai yang dihitung dari sebuah ekspresi. Nah, ekspresi yang dimaksud di sini contohnya sebagai di sini saya akan menghitung panjang nama dari tabel yang ada di sini, panjang nama-nama provinsi. Nah, mengelompokkan nama-nama provinsi dengan ekspresi gitu ya, dengan sebuah ekspresi gitu ya. Di sini kita akan menggunakan yang namanya length. Jadi misalnya seperti ini ya. Saya select kemudian length. Nah, saya akan menghitung panjang nama dari setiap provinsi. Nah, nantinya panjang nama dari setiap provinsi ini kita kelompokkan menjadi baris-baris, kita grouping berdasarkan baris-baris gitu ya. Dan nantinya berdasarkan nilai length gitu, berdasarkan nilai yang dihitung. Nilai yang dihitung itu adalah nilai yang ada di dalam length gitu. Ini hanya contoh saja ya. Count, kemudian from daftar provinsi ya. From provinsi. Kemudian group by di sini length. Nah, di sini di dalam klausa group by saya akan menempatkan sebuah ekspresi atau fungsi yaitu length. Length ini akan menghitung panjang nama provinsinya seperti ini. Oke. Bisa dilihat bahwa length nama itu tiap ini akan di grup ya. Jadi kalau misalnya ada length nama yang sama, dia itu akan dihapus duplikasinya. Udah dijelaskan ya untuk groupingnya. Gak usah dibahas lagi. Intinya bahwa di sini terlihat bahwa ada 4, 6, 7, 8, 4, 1, 6, 1. Jadi 4 itu berarti yang 4 karakter itu cuma 1. Kemudian ada 10 yang 10 itu adalah countingnya ada 3 karakter ya. Jadi ada sebuah nama provinsi yang ada 3 nama provinsi yang memiliki 10 karakter ya, seperti itu. Nah, kita clear lagi. Selanjutnya misalnya teman-teman juga bisa menggunakan alias di dalam grup by-nya gitu. Saya contohkan select length di sini, length nama as panjang misalnya. Kemudian count from provinsi, grup di sini grup by panjang gitu. Nah, seperti ini. Oke. Jadi teman-teman di dalam grup by-nya bisa mengakses alias tabel. Jadi tidak usah didefinisikan lagi ekspresinya di dalam grup by, di dalam fungsi kesimpulannya gitu. Nah, selanjutnya selain menggunakan yang namanya alias tabel, kita juga bisa menggunakan kolom keluarannya gitu. Misalnya kolom tadi kan kolom nama, select from provinsi. Ini sebenarnya udah basic ya, bahwa misalnya kita juga di dalam klausa where kita juga bukan klausa where ya, di dalam klausa order by kita juga bisa mengurutkan kolom keluar berdasarkan kolom keluaran. Kolom keluaran itu di sini ada nama, singkatan, pendirian, populasi. Jadi nomor kolom pengeluaran. Nah, nomor kolom keluarannya itu adalah untuk nama misalnya 1, untuk singkatan 2, pendirian 3, 4 populasi gitu.
Di dalam sebelumnya juga di video sebelumnya tentang pengurutan MySQL, kita juga bisa melakukan pengurutan berdasarkan kolom keluaran, nomor kolom keluaran. Nah, di dalam group by juga kita bisa mengakses nomor kolom tabel. Saya contohkan seperti ini ya. Di clear dulu sistem clear. Oke, select length di sini. Length. Oh, sorry. Length. Nama, kemudian count. Oh, yo from daftar from provinsi, grup by 1 seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Grup by 1 berarti grup by kolom keluarannya ya, lengthnya gitu. Kalau misalnya saya grup by 2, lihat ini akan ini ya, tidak bisa. Jadi susunan yang saya maksud di sana adalah susunan dari kolom keluarannya gitu, kolom-kolom yang diselect-nya gitu. Jadi kolom yang diselect, kalau kolom yang diselect itu adalah 2, berarti dia mengacu ke counting ya, ke select counting. Yang pertama berarti kita mengacu ke select nama gitu. Jadi kita bisa mengakses kolom keluarannya, yaitu group by 1. Kalau tadi kan bisa menggunakan alias tabel juga, kita juga bisa menempatkan ekspresi di dalam group by. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, tutorial bagaimana mengelompokkan hasil ekspresi gitu. Jadi kita mengelompokkan nilai-nilai mengelompokkan baris-baris ke dalam subgrup-subgrup berdasarkan nilai yang dihitung di dalam sebuah ekspresi atau fungsi. Nah, jadi seperti itu.